Salam saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kepada kita semua di pagi hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami puji, kami muliakan, kami agungkan, tinggikan namamu Tuhan Yesus yang baik. Di pagi hari menjelang siang hari ini, karena kami melihat, merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga di pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas segala hal. Karena Tuhan telah memberkati, memelihara, memimpin hidup kami. Dan kami percaya Tuhan di saat pagi hari ini di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, kami dipelihara. Dan roh Tuhan pasti memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita di pagi hari ini, kita ambil di dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku untuk melakukan kehendaknya. Tema kita adalah ibadah. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam renungan firman Tuhan di pagi hari ini ada 4 poin yang kita harus renungkan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Yang pertama, melakukan ibadah itu adalah kehendak Tuhan. Karena di dalam ibadah itu kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam ibadah itu kita melakukan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang ketiga, kita buktikan di dalam kita melakukan ibadah, Tuhan itu memprioritaskan hidup kita untuk membuktikan di dalam ibadah itu kita merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara kekasih, di dalam ibadah kita, roh Tuhan dan roh manusia yang terputus secara rohani atau mati secara rohani lewat ibadah, hubungan kita dengan roh Tuhan dapat berhubungan kembali lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam keseharian kita, di dalam kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang keempat, saudara kekasih, di dalam ibadah kita membuka hati kita, Roh Kudus masuk dan menguduskan kita supaya kita dilayakkan melakukan kehendak Tuhan, membuktikan di dalam ibadah itu kita diberkati dan menghubungkan roh kita yang terputus selama ini lewat Tuhan yang menguduskan kita supaya kita taat melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah pribadi, ibadah persekutuan minggu, dan ibadah-ibadah lainnya, berarti di dalam kita melakukan ibadah berarti kita telah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita.
Karena di dalam ibadah itu salah satu kita memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan, saudara terkasih. Karena kita memuji, memuliakan berarti kita melakukan kehendak Tuhan di dalam ibadah tersebut. Itu yang dituliskan di dalam Mazmur 150 ayat 6 yang berbunyi, semua makhluk hidup yang kuciptakan di dunia ini untuk kemuliaanku. Begitu juga yang dituliskan di dalam Yesaya 43 ayat 7. Makhluk hidup atau manusia kuciptakan semuanya untuk kemuliaanku. Itulah saudara sekasih, maka kesimpulan kita pagi hari ini, kita melakukan ibadah menurut kehendak Tuhan. Kita memuji, memuliakan, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Mungkin selama ini saudara terkasih belum seperti itu kita lakukan. Kita beribadah dengan melakukan ibadah pribadi kita, tetapi tidak kita melakukan kehendak Tuhan, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Mari saudaraku, hal ini boleh kita perbaharui. Boleh kita evaluasi kembali. Dengan kita mengetahui dan belajar firman Tuhan di pagi hari ini, saudara terkasih. Bahwa memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan, itu menjadi prioritas kita yang kita lakukan di dalam ibadah kita. Bukan memuji pendeta kita, saudara terkasih. Bukan memuji pertua-pertua kita, saudara terkasih. Bukan memuji orang kaya yang ada di dalam ibadah minggu atau ibadah lainnya, saudara terkasih. Tetapi dalam kita melakukan ibadah menurut firman Tuhan, kita melakukan ibadah menurut kehendak Tuhan. Mari saudara terkasih, kita puji, muliakan, agungkan, tinggikan Tuhan lewat ibadah saudara dan ibadah saya di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, di dalam persekutuan kita, dan dimanapun kita berada. Yang kedua, saudara terkasih, lewat ibadah yang kita lakukan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mari kita buktikan, saudara terkasih. Mari kita buktikan bahwa di dalam ibadah itu ada perubahan mendasar kepada saudara dan saya setelah kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Karena di dalam ibadah itu, saudara terkasih, menurut kehendak Tuhan yang kita lakukan, yang dituliskan di dalam Keluaran 23:25. Di dalam ibadah itu Tuhan memberkati makanan dan minuman. Tuhan memberkati semua apa yang kita konsumsi dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Lewat ibadah Tuhan memberkati semua makanan, minuman, dan Tuhan menghalau semua penyakit yang masuk dalam kehidupan kita. Itu janji firman Tuhan, saudara terkasih. Kenapa hal itu tidak terjadi kepada saudara dan saya, kepada semua sewaktu kita melakukan ibadah? Padahal janji firman Tuhan di dalam Keluaran 23:5, janji firman Tuhan memberkati roti makanan kita, air minuman kita, dan menghalau penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kita melakukan ibadah
baik ibadah pribadi maupun ibadah minggu dan ibadah padang dan ibadah-ibadah lainnya, tidak menjadi kehendak Tuhan. Kita memuji, memuliakan, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan, sehingga ibadah yang kita lakukan tidak terbukti, saudara kasih, tidak bermanfaat bagi kita, sehingga ibadah itu tidak menjadi prioritas bagi kita yang harus kita lakukan, karena ibadah itu tidak berguna dan tidak bermanfaat, walaupun itu kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari, maupun di dalam gereja, maupun dalam ibadah lainnya, saudara terkasih. Mari, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan pagi hari ini, mari lewat ibadah yang kita lakukan, ibadah pribadi, ibadah minggu, ibadah lainnya, mari kita puji, muliakan, agungkan Tuhan, supaya terbukti, saudara terkasih, kita melakukan ibadah bermanfaat bagi kita dan untuk kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara kekasih, dalam nama Yesus Kristus, ibadah itu menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan. Menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan yang selama ini terputus oleh karena pelanggaran hukum dosa. Maka yang dikatakan itu mati secara rohani, saudara terkasih, di dalam nama Yesus Kristus. Maka kalau kita melakukan ibadah tidak memuji, memuliakan nama Tuhan, maka roh kita yang terputus selama ini tidak akan bisa menghubungkan dengan roh Tuhan. Karena di dalam kita melakukan ibadah, kita tidak melakukan menurut kehendak Tuhan, saudara kekasih, tetapi menurut kehendak kita sendiri. Maka kemanfaatan, kegunaan daripada ibadah itu hari ini tidak berguna bagi kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya di pagi hari ini. Dengan kita mengetahui bahwa waktu kita melakukan ibadah dengan baik dan benar menurut kehendak Tuhan, saudara terkasih, maka fungsi ibadah itu untuk memuji, memuliakan, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Maka roh kita yang terputus dengan roh Tuhan selama ini boleh berhubungan kembali. Maka tubuh dosa yang ditempelkan di jiwa kita hari ini juga terlepas, sehingga jiwa kita dipimpin oleh roh yang telah dihidupkan oleh Yesus Kristus, dan jiwa kita memimpin tubuh kita menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga ibadah yang kita lakukan di dalam keseharian kita, di dalam ibadah minggu dan ibadah lainnya, kita lakukan menurut kehendak Tuhan. Sehingga roh kita yang selama ini tidak berhubungan dengan roh Tuhan boleh kembali berhubungan untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 15, saudara terkasih. Begitu roh kita berhubungan dengan roh Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, itu yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada kehidupan kita yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudara kekasih, mari dalam ibadah itu Tuhan pasti menguduskan saudara dan saya pada saat ini. Karena
kita melakukan ibadah itu menurut kehendak Tuhan. Berarti Tuhan yang mengetuk, Tuhan yang memberikan kebebasan kepada saudara dan saya. Hari ini kita memutuskan di dalam ibadah itu kita membukakan pintu hati kita supaya roh Tuhan masuk menguduskan kita supaya kita taat di dalam firman Tuhan. Bukan seperti selama ini kita lakukan, saudara kekasih. Kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam ibadah. Sehingga di dalam ibadah kita tidak memuji, memuliakan, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Sehingga kita tidak membuka pintu hati kita. Kita menutup pintu hati kita. Sehingga Tuhan tidak menguruskan saudara dan saya. Sehingga tidak ada faedah gunanya kita beribadah kepada Tuhan. Kalau di dalam ibadah itu tidak kita lakukan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan tidak menguduskan kita. Sehingga kita tidak taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dituliskan di dalam Roma 8 ayat 13, saudara terkasih. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Untuk Tuhan boleh menguduskan kita. Ada bagian Bapa Yahweh, ada bagian kita. Tuhan mengetuk, kita membuka pintu hati kita. Dari apa yang kita ketahui tentang kehendak Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab, saudara terkasih. Jadi seperti Rasul Paulus katakan di dalam Ibrani 14 ayat 12. Kejarlah kekudusan, berusahalah hidup damai kepada setiap orang. Itu bagian saudara dan bagian saya. Itu sama dengan kita buka pintu hati kita. Tuhan masuk, Tuhan menguduskan. Sehingga kita memuji, muliakan nama Tuhan. Meninggikan, mengagungkan nama Tuhan Bapa Yahweh. Lewat ibadah pribadi kita. Lewat ibadah persekutuan minggu. Ibadah-ibadah lainnya. Yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang menjadi kehendak Tuhan. Yang menjadi telah kita buktikan dalam kehidupan kita. Dan menghubungkan roh kita yang terputus selama ini oleh karena dosa. Dan Tuhan boleh menguduskan kita. Karena kita melakukan ibadah menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya di pagi hari ini. Mari lewat ibadah yang kita lakukan. Mempersembahkan tubuh kita yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mempersembahkan menurut kehendak Tuhan. Untuk kebesaran, kemuliaan nama Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar pada saat pagi menjelang siang hari ini. Apa yang kami tahu, kami buktikan Tuhan di dalam kehidupan kami supaya kami tidak sia-sia. Inilah firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi suatu kekuatan, menjadi terang dalam kehidupan kami untuk kebesaran dan kemuliaan nama Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.